Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhumah, mahasiswa pada Prodi PPG Batch 2 tahun 2023, Rombel 1 Mapel Fikih, LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini merupakan tugas lokakarya kelima. Dalam tayangan ini, saya akan menjelaskan materi kelas 6 makanan halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Mengetahui arti dan hukum makanan halal dan haram. 2. Mampu membedakan makanan halal dan haram. Ketiga, mampu menuliskan contoh-contoh makanan halal dan haram. Selamat belajar dan tetap semangat. Makanan halal. Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala hal kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya, dan Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya. Segala sesuatu yang membawa mudarat atau kejelekan, maka Islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Makanan memberi energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan seseorang. 1. Arti makanan halal. A. Menurut bahasa. Kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Sedangkan yang disebut dengan kata makan sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Kata makanan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia memakannya. B. Menurut istilah. Kata halal berasal dari bahasa Arab membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara terminologi atau istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Di dalam Al-Quran, Allah memberi petunjuk tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan halal. Kata makan disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 109 kali, sedangkan kata makan yang merupakan kata perintah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. 2. Hukum makanan halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan
bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Melihat makna tersebut, maka sebenarnya jangkauan halal dalam hal makanan adalah sangat luas karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya, termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Kemudian Al-Ma'idah ayat 88. An-Nahl 114. Al-Baqarah 173. Ketiga, macam-macam makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Antara lain, A. Halal zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ciri-cirinya antara lain: 1. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. 2. Dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas ulama. 3. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 4. Tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. 5. Tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. B. Halal cara memperolehnya. Pada dasarnya, semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram, tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, dan maupun korupsi dan lain sebagainya. C. Halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. D. Halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Jadi, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan yang tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. 2. Semua makanan yang berasal dari laut atau air. 3. Semua binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. 4.
hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. 5. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Bagian B. Makanan haram. Sekarang kita mengamati gambar. Pastilah kamu dapat menjelaskan. Ayo, siapa yang bisa? Makanan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang serta berpengaruh terhadap iman dan kualitas ibadahnya. Begitu pentingnya masalah makanan ini sehingga Allah sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Quran. Dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan yang baik. Sebaliknya, manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. 1. Arti makanan haram. Kata makanan sendiri berasal dari kata makan yang artinya aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Makanan adalah suatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia, kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Adapun kata haram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. 2. Macam-macam makanan haram. Makanan yang diharamkan agama yaitu makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam, yaitu A. Haram aini. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya. Haram karena sifat tersebut ada 3, yaitu 1. Berupa hewan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. 2. Berupa nabati atau tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan
seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. 3. Benda yang berasal dari perut bumi. Apabila dimakan orang tersebut, akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, logam, dan lain-lain. B. Haram sababi. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikannya haram makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti 1. Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. 2. Makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, menang judi, dan lain-lain. 3. Hasil haram dari penjualan makanan haram, seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Uang tersebut haram. 4. Hasil haram dari membungakan uang atau riba, yaitu menggandakan uang. Uang hasil penggandaan hukumnya haram. Makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri antara lain. A. Terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. B. Kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat, serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. C. Makanan yang mengandung racun. D. Makanan yang dapat memabukkan. E. Disembeli tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sesajen atau sesembahan. Beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain: A. Bangkai binatang. B. Darah dari binatang halal maupun haram, meskipun sudah dimasak, seperti saren, lideh yang mirip dengan daging hati dan limpa. Ada yang mengatakan marus, yaitu makanan yang asalnya darah haram. C. Makanan yang buruk, menjijikkan, atau najis, seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lain. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. D. Daging babi, termasuk di dalamnya kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut. E. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. F. Makanan yang membahayakan. Contoh makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang basi.